Film ini bertema di sebuah pedesaan yang sangat indah, di mana di dalam film ini menceritakan seorang pemuda tampan yang lugu dan polos sedang mendaki sebuah gunung yang ada di desa tersebut. Namun tanpa diduga keberuntungan yang sangat langka menghampiri dirinya. Dia saat ini sedang mendaki, dia malah bertemu 3 orang anak yatim piatu gadis cantik yang menggemaskan. Di mana 3 gadis cantik ini sangat baik sekali lah kepada pemuda ini. Bukan cuma diberi tempat tinggal, bahkan dirinya juga diberi layanan khusus dari ketiga gadis yang menggemaskan ini. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali di sebuah rumah yang sangat asri. Di sana ada 3 saudara, Sonya kakak tertua, lalu Esther dan Lea. Mereka bertiga lagi membahas tentang harta warisan yang ditinggal oleh mendiang ayahnya. Di sini juga ada pengacara sebagai orang kepercayaan ayahnya. Ayah mereka bernama Don Pidel. Kebetulan ayah mereka adalah tuan tanah sehingga banyak banget warisan yang ditinggalkan kepada mereka. Untuk mengurusi ini semua diserahkanlah kepada bapak pengacara ini. Ternyata hal ini sangat mengusik mereka bertiga karena masing-masing dari mereka ini punya tujuannya sendiri. Seperti Sonya kakak tertua ingin melanjutkan kuliah kedokteran, sedangkan Esther ingin pergi ke kota dan meninggalkan desa ini. Ya gitulah resiko punya duit, emang serba salah. Punya duit salah, nggak punya duit lebih salah lagi. Singkat cerita, di tengah malam saat kedua adiknya sedang tertidur lelap, Sonya menghabiskan malam ini dengan menegak segelas sirup. Dan tiba-tiba datanglah sosok tentara yang siap mendaratkan singkongnya kepada Sonya. Jadi diam-diam Sonya ini punya hubungan spesial dengan salah satu tentara yang berjaga di desa ini. Mereka pun secara rutin berpusreng dengan penuh semangat. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sebagai salah satu orang terkaya di desa ini, mereka pun mempunyai sebuah mobil. Jarang banget ada yang punya mobil seperti ini. Karena mendiang ayahnya, mereka sangat dihormati oleh para tentara yang berjaga di desa ini. Kali ini mereka bermain air di sungai. Hidup di desa dengan bermain air adalah sebuah gambaran bahwa bahagia itu sangatlah sederhana. Sekilas memang keluarga mereka tampak sangat harmonis, apalagi setelah ditinggal oleh ayah mereka. Mau nggak mau mereka pun harus saling menyayangi satu sama lain. Ya, walaupun begitu kondisi saat ini desa mereka ini sedang tidak kondusif. Kelompok pemberontak sedang gencar-gencarnya mengincar desa mereka. Makanya di malam hari nggak jarang mereka mendengar suara tembakan. Seperti biasa di tengah malam, Sonya menunggu kedatangan sang oknum tentara untuk memberikannya jatah goyangan. Suara pintu pun terdengar, namun saat Sonya membuka pintu, dia malah menemukan seseorang pria yang terluka. Sonya pun kaget membangunkan kedua adiknya. Di sini Sonya nggak mau menolong orang ini karena bisa jadi dia adalah orang jahat. Tapi kedua adiknya ini sangat berbeda. Melihat ada orang yang terluka, insting mereka justru ingin menolong orang ini. Akhirnya orang terluka ini pun dibantu oleh Esther dan Lea. Mau nggak mau Sonya pun membantu menyembuhkan orang ini. Karena memang Sonya ini punya keahlian dalam bidang kedokteran. Pria ini tertembak di bagian paha. Jadi Sonya mengeluarkan peluru dari paha pria ini. Sonya pun dengan sabar dan teliti menjahit luka bekas tembakan dari pria ini. Nah, di sisi lain pria ini mengalami flashback tentang keluarganya. Saat pria ini masih bocil, ayahnya tewas tertembak oleh seseorang. Singkat cerita, di keesokan harinya pria ini pun tersadar. Saat ia membuka mata sudah dikerumuni 3 orang gadis-gadis lucu yang menggemaskan. Pria ini kemudian memperkenalkan diri dan Filipe adalah namanya. Begitu juga dengan Sonya memperkenalkan keluarganya, adiknya Esther dan yang paling kecil bernama Lea. Tiba-tiba Filipe kebelat pipis, ia pun buang air. Namun dari kejauhan Esther sudah memperhatikan gerak-gerik Filipe. Maklumlah namanya gadis puber. Apalagi mereka belum pernah pacaran sama sekali. Esther pun sampai mengantarkan Filipe ke kasur dan merawatnya dengan sangat lembut. Bahkan dari sini bisa kita lihat buah melon dari Esther sampai nempel kepada Filipe. Diam-diam Filipe juga berimajinasi berpusreng dengan 3 saudara ini. Satu di kiri, satu di kanan, dan satu lagi di atas. Mantap lah pokoknya. Namun itu cuma mimpi. Di keesokan harinya, Filipe berusaha berjalan, walaupun dengan terkompeng-kompeng. Filipe terlihat sangat terburu-buru. Ia pun membongkar satu persatu laci dan lemari yang ada di kamar ini.
seakan-akan Felipe lagi merencanakan sesuatu. Di mana sampailah dia menemukan sebuah dokumen. Tapi tiba-tiba Esther datang dengan mengantarkan sarapan. Sebagai tanda terima kasih, Felipe pun menawarkan keahliannya sebagai tukang bangunan yang bisa membetulkan rumah. Tapi Esther mengatakan bahwa Felipe nggak usah repot-repot. Esther malah menceritakan bahwa ia sebentar lagi akan keluar dari rumah ini. Setelah warisan sudah dibagi, Esther akan pergi ke kota dan mencari tantangan baru dan melihat dunia yang lebih luas lagi. Nah, diam-diam Sonya menguping apa yang dibicarakan dari 3 saudaranya ini. Cuma Sonya inilah yang paling waspada dan hati-hati. Selanjutnya Felipe juga diam-diam memperhatikan segala gerak-gerik yang terjadi di rumah ini. Perlahan-lahan juga terungkap bahwa mereka bertiga ini tidak terlalu harmonis. Contohnya Esther yang tidak suka dengan gaya Sonya yang selalu suka mengatur. Mentang-mentang Sonya paling tua. Esther nggak nyaman karena selalu diatur apapun tentang hidupnya. Sonya yang mendengar apa yang Esther katakan, dia malah tidak marah. Bahkan dirinya menyuruh kedua adiknya untuk lebih waspada kepada Felipe. Di sisi lain, Felipe dengan cepat celingak-celinguk ke seluruh kamar yang ada di rumah ini. Dia pun sepertinya mencari sesuatu. Sampailah Felipe menemukan segepok uang yang disimpan di salah satu kamar mereka. Sepertinya Felipe lagi merencanakan sesuatu. Singkat cerita, ayam peliharaan mereka tewas semua. Entah apa yang terjadi, satu kandang ayamnya bisa tewas semua. Lea yang bertugas untuk mengurus ayam, dia pun langsung menjadi bulan-bulanan kedua kakaknya. Kok bisa jaga ayam aja nggak becus? Akhirnya Lea pun ditugaskan mengantar makanan kepada Felipe. Namun karena Lea adalah gadis polos dan lugu, ia pun malah luluh dengan perawakan Felipe yang kekar dan berotot. Lea dengan polos terbawa suasana saat bersama Felipe. Namun tiba-tiba muncul Sonya sebagai kakak tertua menyadarkan adiknya dan mewanti-wanti bahwa jangan kurang ajar kepada keluarga ini. Felipe pun hanya membalas dengan senyuman manisnya. Singkat cerita, di suatu sore sang pengacara datang untuk menemui mereka bertiga. Di sini pengacara ini menyatakan bahwa semua warisannya sudah selesai. Sebidang tanah di daerah San Pablo milik ayah mereka sudah sah menjadi milik mereka bertiga. Bapak pengacara ini pun menceritakan kenapa hal ini lama banget prosesnya. Karena tanah itu merupakan tanah sengketa. Dan kita pun dibawa ke flashback yang ternyata tanahnya Don Fidel, bapaknya mereka bertiga ini, adalah tanah rampasan dari tanah ayahnya Felipe. Saat Felipe masih kecil, dia harus melihat kenyataan bahwa tanah bapaknya dirampas dengan keji oleh Don Fidel. Nah, di malam harinya Felipe pun terbangun. Ia mendengar suara dari balik jendela yang ternyata itu adalah sang oknum tentara yang datang memberi jatah kepada Sonya. Felipe pun melihat jelas sebuah rahasia yang bahkan Esther dan Lea tidak ketahui. Di malam ini Sonya mendapatkan jatah di gudang belakang rumah. Walaupun bau lembab dan kotor, tapi sang oknum enggak masalah. Yang penting singkongnya ini bisa masuk. Aksi malam ini sangatlah heboh, mereka pun sampai bercucuran keringat dan berganti-ganti emot sesuka hati. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di pagi ini, Felipe yang berangsur pulih mulai bergabung dengan keluarga kecil ini. Felipe di sini memperkenalkan dirinya. Felipe de la Paz Don Santos, itulah nama lengkap Felipe. Dia mengaku bahwa berasal dari kota datang ke desa untuk cuma menaiki bukit. Namun dia malah terkena peluru nyasar dari tentara yang berjaga. Jadi untuk berjaga-jaga selama Felipe tinggal di rumah mereka, mereka pun melindungi dan menyembunyikan Felipe dari tentara supaya Felipe tidak dianggap sebagai pemberontak. Tapi diam-diam terjadi nih persaingan antara Lea dan Esther. Tampaknya Felipe malah jatuh hati kepada Lea. Sedangkan Esther buanjar sekali ketika melihat Felipe. Contohnya ini saat Lea membantu Felipe di kamar mandi, Esther pun menatap dengan penuh amarah kepada adiknya sendiri. Sedangkan di malam harinya Sonya menemukan kotak penyimpanan duitnya yang terbuka. Sonya yang kebingungan setengah mati cari kesana kemari dan betapa kagetnya dia menemukan uangnya malah ada di lemari adiknya, yaitu si Esther. Sonya pun langsung memanggil Esther. Dia pun memaki-maki Esther dengan kata-kata rakus. Sudah mendapatkan bagian warisan kok masih saja mengambil punya kakaknya. Esther pun gak ngerti nih apa yang terjadi. Namun Esther sudah tersulut emosi. Lea dan Felipe pun sama-sama bingung bertanya-tanya ada apa ini.
Saat di pagi hari, Filipe mengajak Esther untuk berjalan-jalan. Mereka pun bermain di tengah ladang jagung. Di sini suasananya udah sangat syahdu sekali. Angin bersepoi-sepoi, perpohonan yang rindang membuat Esther yang dari awal sudah kesemsem nih sama Filipe nggak bisa menahan lagi. Lendir yang sudah berkobar-kobar di dalam dirinya membutuhkan singkong rebus. Langsung mengarahkan tangannya dan mempersilahkan singkong Filipe mendarat di sana. Filipe yang sudah berangsur pulih, staminanya juga sudah kembali prima. Mereka pun akhirnya berpusreng di tengah kebun jagung ini. Setelah selesai bercocok tanam di ladang jagung, mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Sonya pun langsung mengerti apa yang baru saja dilakukan adiknya bersama Filipe. Ya kalian lihat sendiri aja lah, bajunya compang-camping bekas tanah. Ngapain lagi coba kalau enggak kayak gitu? Tapi Filipe dan Esther enggak peduli. Baru juga sampai rumah, Filipe kembali menghampiri Esther. Kali ini Filipe menawarkan melumurkan seluruh badannya Esther dengan minyak urut cap kapak. Ini minyak bukan sembarang minyak. Diawali dari bagian kaki, Filipe pun perlahan-lahan melumurkan ke seluruh bagian tubuhnya Esther yang lain. Namun tiba-tiba Esther merasakan gatal di sekujur tubuhnya yang ternyata minyak ini mengandung kacang, yang dimana Esther ini alergi pada kacang. Sonya dan Lea yang panik, mereka pun segera memberikan Esther obat untuk mencegah alerginya menyebar kemana-mana. Setelah selesai masalah Esther, Filipe pun menemani Sonya yang sedang sendirian sambil meminum sirup kurnia. Sonya pun menceritakan susahnya menjadi kakak yang mengurus dua adik yang mempunyai ego masing-masing. Apalagi Filipe tidak merasakan hal ini karena Filipe mengaku bahwa dia sendiri anak tunggal. Sonya pun iri kepada Filipe karena Filipe tidak akan pernah berantem dengan adiknya. Sonya pun terbawa suasana. Ia bahkan menceritakan saat orang tuanya masih hidup, di mana orang tuanya meminta kepada Sonya untuk menjaga adik-adiknya. Sonya pun berharap suatu saat nanti adik-adiknya ini bisa sadar betapa sayangnya Sonya kepada mereka. Dan tiba-tiba Esther pun datang dan menganggap bahwa Sonya dan Filipe bersekongkol untuk membuatnya alergi seperti tadi. Tapi di keesokan harinya, Esther tiba-tiba memberikan ucapan selamat pagi dan menunjukkan dua buah gunung yang simetris kepada Filipe. Ia pun ternyata siap memberikan layanan pagi kepada Filipe. Namun kali ini Filipe malah menolak dengan alasan ia tidak mau merusak kepercayaannya Sonya. Tapi Esther malah berpikiran yang lain. Makanya saat Sonya pulang, Esther pun langsung mengajak Sonya baku hantam. Esther merasa bahwa Sonya ini menghalangi hubungannya dengan Filipe. Sonya pun menjelaskan bahwa dia cuma melakukan tugasnya sebagai seorang kakak. Seorang kakak yang bertugas menjadi pelindung untuk adik-adiknya. Apalagi mereka bertiga ini kan anak yatim piatu. Jadi Sonya berperan menggantikan kedua orang tuanya. Karakter Sonya dan Esther yang sama-sama keras kepala membuat adu argumen antara mereka ini sangatlah sengit. Nggak ada yang mau ngalah. Yang kasihannya ya si Lea. Dia pun memilih pergi meninggalkan kakaknya ini. Filipe pun menemani Lea daripada harus berhadapan dengan Sonya dan Esther. Nah, disinilah di bawah bintang-bintang yang disaksikan bulan purnama, Filipe menyatakan cintanya kepada Lea. Wah, biawak juga nih anak. Setelah mempusreng Esther, Filipe menentukan pilihannya kepada Lea, si gadis bungsu yang jadi tujuan Filipe untuk melabuhkan rasa cintanya. Hari-hari berikutnya, Filipe dan Lea menghabiskan waktu bersama. Mereka pun berpusreng di berbagai tempat, dari kebun sampai di air terjun. Sangat menyatu sekali dengan alam pokoknya. Kedekatan Lea dan Filipe tentunya membuat Esther cemburu dan patah hati. Cinta segitiga terjadi di antara mereka. Esther suka sama Filipe, tapi Filipe lebih memilih Lea. Bahkan kedekatan Lea dan Filipe didukung sama Sonya. Mereka sudah jadian, tentunya membuat Esther semakin tidak terima. Dan tiba-tiba saat mereka makan malam, ada pecahan kaca di dalam gelasnya Lea yang membuat Lea menjadi terluka. Karena Lea terluka, makanya Sonya menyuruh Esther bersama Filipe pergi ke pasar untuk membeli keperluan dapur. Namun saat di pasar, seorang ibu pedagang memanggil Filipe dengan nama Thomas. Walaupun sudah dibantah oleh Filipe, namun ibu ini malah memberitahu kalau nama asli Filipe ya Thomas. Dan Filipe ini adalah nama bapaknya. Nah, untuk menghilangkan rasa curiganya Esther, Filipe pun mengajak Esther berpusreng di tengah kebun. Hal ini juga membuat persaingan Lea dan Esther yang semakin memanas. Esther yang agresif harus melawan Lea yang sangat lugu. Tapi walaupun sudah dipusreng, rasa curiga Esther tetaplah ada.
Makanya diam-diam Esther membongkar tasnya Felipe. Di sana ia menemukan foto ayahnya dan keluarganya Felipe. Di saat makan bareng, langsung tuh Esther melabrak Felipe dan meminta dia menceritakan yang sebenarnya. Karena sudah terpojok, mau nggak mau lagi Felipe pun harus menceritakan semuanya. Ya memang betul namanya adalah Thomas. Saat Thomas masih muda, dia harus melihat kedua orang tuanya tewas mengenaskan. Karena udah sebatang kara, Thomas pun bergabung dengan kelompok pemberontak. Dendam yang ada di tubuh Thomas mengarahkan dia untuk bergabung dengan pemberontak. Sampailah Thomas sadar bahwa sebenarnya mereka ini cuma diadu domba saja. Yang bisa menghentikan ini ya cuma Don Fidel. Sampailah Thomas melihat anak-anaknya Don Fidel. Jadi dari awal Thomas sudah tahu bahwa Sonya, Lea, Esther ya anaknya Don Fidel. Thomas pun sudah mempelajari kebiasaannya mereka. Thomas berpura-pura terluka supaya dia bisa mencucuk keluarga Don Fidel dari dalam. Thomas juga lah dalang di balik kejadian aneh di rumah ini. Dari ayam mati, Esther gatal-gatal, sampai uang yang dicolong itu semuanya adu domba yang dilakukan Thomas sendiri. Sampai setelah melihat kebaikan hati dari mereka bertiga, Thomas pun luluh. Dan Thomas tidak menyangka bahwa anaknya Don Fidel punya sifat 180 derajat berbeda dari bapaknya. Bapaknya bengis tapi anaknya baik hati. Oleh karena itu, Thomas berubah pikiran, apalagi saat ia jatuh cinta dengan Lea. Nah, bagi Sonya hal itu tetap tidak bisa dibenarkan. Apa yang dilakukan Thomas sangatlah keterlaluan. Oleh karena itu, Thomas pun dikurung di gudang belakang sehingga Thomas diasingkan dari keluarga mereka. Singkat cerita, Esther yang termakan amarah malah mendatangi oknum tentara untuk melaporkan ada pemberontak yang ngumpet di rumah mereka. Oknum inilah yang sering memberikan jatah kepada Sonya. Di sini Esther kaget. Ternyata oknum ini sudah punya keluarga dan sudah punya istri dan punya anak. Esther pun dibawa ke tengah ladang jagung. Di sana Esther pura-pura mengajak pusreng oknum tentara ini. Я тоже подумала. Зачем вообще? Ya namanya tentara ya pasti sudah terbiasa dengan baku hantam. Yang terjadi selanjutnya malah Esther harus bertemu dengan malaikat maut dibuat oleh oknum tentara ini. Di pagi harinya satu desa geger menemukan Esther yang sudah tidak bernyawa. Apalagi Sonya dan Lea nggak menyangka Esther harus pergi secepat ini. Suasana duka menyelimuti rumah ini. Tinggallah Sonya dan Lea tanpa hadirnya Esther. Nah, tepat di malam harinya sang oknum tentara datang untuk memberi jatah. Namun di sini Sonya sudah punya firasat yang tidak enak. Walaupun begitu, Sonya masih tetap memberikan jatah bergizi bagi oknum tentara ini. Nah, setelah berpusreng, oknum ini nggak sengaja menemukan Thomas di gudang belakang rumah. Thomas pun babak belur dihajar oknum ini. Tapi Sonya masih membela Thomas. Sonya bahkan memberikan pengalihan supaya oknum ini terlena dengan goyangannya. Sehingga Lea dan Thomas bisa kabur. Tapi yang terjadi selanjutnya, sebuah peluru bersarang di tubuh oknum ini membuat sang oknum ini harus pindah ke dunia lain. Sonya, Lea, dan Thomas menjadi bingung dengan apa yang telah terjadi. Sonya sebagai kakak tertua pun mengalah dan terpaksa menumbalkan dirinya. Sonya akhirnya membiarkan Lea pergi dari rumah bersama Thomas. Mereka berdua pun segera pergi menaiki mobil untuk kabur dari desa ini. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.